Sobat YouTuber NKRI, jumpa kembali pada kesempatan kajian kita kali ini. Kalau kita ngomongin kelompok atau gerombolan para pembenci demokrasi, dan kita juga bicara tentang kelompok orang yang merasa diri paling benar dan tidak mau melakukan introspeksi diri, memang kadang-kadang kita juga bawaannya emosi. Kita juga bawaannya menjadi orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi kajian kita kali ini teman-teman masih tentang orang-orang yang menyatakan diri sebagai para pembenci demokrasi, orang-orang yang menyatakan diri membenci orang lain atas nama mereka adalah para peneliti, tetapi sebetulnya mereka adalah peneliti abal-abal. Nah, mengapa saya katakan mereka adalah peneliti abal-abal? Ya, karena mereka selalu melihat ya bahwa penelitian mereka itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun ya, sekalipun misalnya sang peneliti salah satunya Rismond itu telah berbalik arah dan berubah pikiran dan menghasilkan sebuah penelitian terbaru yang hasilnya bertolak belakang dari 486 halaman publikasi buku Jokowi's White Paper yang telah kita lihat bersama-sama. Saya sendiri sudah membaca dan ya, saya berkesimpulan hampir sama juga dengan banyak orang yang menurut saya hasil penelitian dari ketiga orang itu harus kita curigai itu sudah ya beririsan dan tumpang tindih dengan kepentingan politik. Nah, dalam konteks itu teman-teman, saya merasa bahwa kalau kita sudah tidak bisa memberikan apresiasi seimbang antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita ingin uh, lakukan, menurut saya itulah persoalan terbesar kita. Karena orang yang tidak pernah melihat pemikirannya atau pendapatnya itu adalah bagian dari penguatan demokrasi, maka kita menjadi orang yang justru, sekali lagi teman-teman, justru ya sedang mempertontonkan kegalauan dalam berpikir, dan karena kita galau maka kita menjadi orang yang akhirnya ya bukan malah menunjukkan kepada publik bahwa kita ini orang yang waras, tetapi ternyata kita menjadi orang yang tak ubahnya sebagai bagian dari para pembenci yang eh, diarahkan kepada demokrasi, tetapi juga membenci diarahkan kepada hidup sosial, politik, dan demokrasi, termasuk juga teman-teman diarahkan kepada orang lain yang tidak satu pikiran dengan kita. Nah, teman-teman, kali ini kita akan bincang ya pernyataan Refli Harun dalam konferensi konferensi persnya ya bersama dengan Roy Suryo dan beberapa teman yang lain, yang dari situ kita bisa menangkap bahwa ya dalam konteks ijazah Pak Jokowi yang dituduh mereka palsu, Jokowi salah, pengacaranya salah, polisi salah, jaksa salah, hakim salah, UGM juga salah, dan kami ya yang benar ya dalam hal ini Troya, Tifa, Roy, dan advokat, artinya mereka-mereka yang menjadi pengacara yang membela Tifa dan Roy. Nah, selamat datang teman-teman dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih atas atensi dan dukungannya untuk channel ini tetap eksis sebagai salah satu uh, pilar dalam demokrasi kita untuk menjaga kewarasan sosial kita. Nah, kita akan nonton bersama apa yang dikatakan Refli Harun berikut ini. Saya temukan dalam akun TikTok Bang Anto Langkat, teman-teman. Sangat menarik judul yang dipaparkan di sini. Kita nonton sama-sama.
Kawan-kawan semua, yang kedua yang ingin saya sampaikan, yang ingin kami sampaikan adalah kami sudah mengedraft surat kami ke Komnas HAM. Ya. Dan insya Allah surat itu akan disampaikan nanti Senin, tetapi suratnya sudah per tanggal 30 April ini. Karena berdasarkan tanggapan Komnas HAM, surat itu harus sudah disampaikan 15 hari kerja. Nah, 15 hari kerja itu insya Allah belum jatuh tempo pada tanggal 4 Mei nanti. Tapi suratnya sudah kami buat tertanggal 30, tapi soal teknis besok libur. Maka kemudian baru akan disampaikan pada tanggal 4 Mei nanti. Surat ini berisi mengenai catatan kami mengenai kemungkinan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh misalnya lampaunya waktu dalam pengembalian berkas perkara P19 yang lebih dari 70 hari. Itu potensial untuk melanggar hak asasi manusia. Apalagi misalnya pencekalan yang tanpa surat menyurat, tiba-tiba dicekal begitu saja, hampir 6 bulan ya. Kalau misalnya hitungannya sejak diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 13 November 2025, maka nanti pada tanggal 13 Mei nanti itu sudah akan 6 bulan ya pencekalan. Pencekalan ya. Pencekalan. Kemudian wajib lapor juga begitu. Ya, kalau pencekalan 6 bulan wajib lapor nggak ada aturannya. Jadi tadi Dr. Viva yang kita dengar adalah dia dari rekan Ramdansyah, dia mengatakan bahwa Dr. Tifa masih wajib lapor hari ini, ya. Dan kemudian dia bilang, ini berkasnya sudah di mana? Sudah dilimpahkan kemana? Sudah ke kejaksaan. Apakah saya tidak perlu wajib lapor lagi? Mengingat berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi kata penyidik, tetap wajib lapor. Padahal wajib lapor itu ya walaupun kesannya sederhana tapi sesungguhnya kan belenggu. Semacam rantai bagi bagi tersangka untuk tidak bisa pergi kemana-mana. Bayangkan kalau rumah Mas Roy itu di luar kota kan, ribetnya minta ampun. Itu mengenai kawan-kawan semua, yang kedua yang ingin saya sampaikan, yang ingin kami sampaikan adalah kami sudah mengedraft surat kami ke Komnas HAM. Ya. Dan insya Oke teman-teman, kita sudahi nontonnya dan kita lanjut untuk diskusi kita untuk memperkaya dan memperdalam apa yang dikatakan oleh paling tidak Refli Harun ya. Nah, sedikit catatan kecil teman-teman, dan rasanya ini juga bisa menjadi berita ya. Anda dengar tadi ya, ada yang bengekan atau ada yang batuk ya, dan sepertinya yang batuk-batuk 3 atau 4 kali tadi, batuk yang ya kalau kita biasa dengar orang batuk, batuknya seperti itu ya, itu sudah mengarah kepada paru-paru, sudah mengarah kepada ya saluran pernapasan yang tidak sehat ya, dan bisa jadi itu merupakan gambaran orang yang seringkali memang tidak mengindahkan lagi kesehatan. Mengapa? Ya karena mungkin karena fokus pada kerja, orang itu jadi tidak lagi punya jam istirahat yang baik ya, lalu asupan makanan juga tidak baik ya. Tetapi yang penting itu soal bagaimana mengatur ya waktu istirahat yang tidak baik ya, dan karena waktu istirahat tidak baik, maka jadinya orang itu kemudian hanya menjadikan tubuhnya itu sebagai alat untuk terus bekerja menghasilkan sesuatu, tetapi sangat berbahaya sekali. Dan batuk-batuknya Roy Suryo itu menurut saya memberi pesan ya, seperti yang sering kali kita temukan di media sosial kita ya, terlihat batuk-batuk gitu ya, tidak sehat, dan ini kalau dibiarkan ya sangat ya mengganggu ya, sekaligus juga berbahaya bagi kesehatan Mas Roy Suryo ya. Jadi Mas Roy ya, selain kami juga selalu memantau Anda apakah memang ada gangguan kesehatan mental yang serius ya, bahkan beberapa komentar di kolom chat ya, bahkan di kolom komentar di akun YouTube saya itu ada yang sampai mengatakan Roy Suryo itu sudah bisa terindikasi menjadi ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa yang berat ya, dan termasuk batuk-batuknya Roy Suryo kalau itu benar terkait dengan kesehatan paru-paru,
maka bengekan ya, suara batuk seperti orang bengekan itu ya harus segera diatasi, Mas Roy. Nah, saya kembali ke pernyataan Refli Harun ya, yang menurut saya kita harus katakan pernyataan itu tidak benar. Pernyataan itu sangat tendensius untuk memberikan penilaian bahwa itu adalah pernyataan yang sama sekali ya tidak mengindahkan apa yang dinamakan sebagai bagian dari penguatan demokrasi, di mana seseorang itu harus taat pada regulasi, pada aturan main, termasuk pada hukum yang sedang berjalan. Nah, saya mengutip kembali pernyataan yang saya katakan tadi di awal, ya, bahwa dalam rangka kita memperkuat demokrasi, hukum itu salah satu dari alat kita mengukur ya derajat kepatuhan kita pada aturan main yang kita sepakati bersama. Dan dalam konteks itu aturan main itu adalah hukum ya. Nah, ketika kita diuntungkan oleh hukum ya, maka kita akan merasa bahwa kita di atas angin ya, termasuk glorifikasi ketika sidang-sidang di KIP ya, Komisi Informasi Publik ya. Kemudian ada ya kesan kemenangan ya dari Bon Jovi bahwa mereka benar-benar mendapatkan para ya majelis yang menyidangkan itu menjalankan tugas dengan baik. Tapi coba ya, kalau teman-teman ingat ya, ketika mereka mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan ya, bahkan terkesan mereka sebetulnya ya karena posisinya NO atau ditolak ya karena tidak jelas, maka mereka rame-rame katakan bahwa majelis hakim Mahkamah Konstitusi itu termul ya, tidak baik ya. Jadi menyebut hakim Mahkamah Konstitusi tidak baik itu sebetulnya sudah ya sudah bisa kita perkirakan, karena memang ya hakim MK tidak sesuai dengan harapan mereka, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, dan karena tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi mereka, maka mereka berteriak-teriak bahwa hakim MK itu sudah berat sebelah dan seterusnya. Termasuk kekalahan di sidang CLS ya, hakim PN Surakarta juga disebut sebagai termul gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat lagi prosesnya, ketika mereka membawa kasus ini sampai ke Irwasum ya, Irwasum pun yang tidak menganggap ini penting ya, mengabaikan karena memang salah jurusan, salah alamat. Itu juga ada sempat pernyataan mengatakan bahwa Irwasum itu termul juga gitu ya. Termasuk juga ya sepertinya Kejaksaan Tinggi ya Jakarta yang sempat beberapa waktu kemarin didatangi ya oleh Refli Harun, kuasa hukum Troy ya, Tifa dan Roy, itu juga dikesankan yang sama ya, diteriaki termul juga. Karena apa? Karena tidak mau menjawab dengan baik apa yang ditanya ya, di mana berkas perkara dari pengembalian oleh para penyidik Polda Metro Jaya setelah diperbaiki, setelah direvisi atas arahan dari jaksa peneliti ya untuk tahap berikutnya. Nah, kali ini teman-teman, usaha mereka ya kembali mengulang, padahal ini sudah kesekian kalinya ya bahwa mereka akan mendatangi karena sudah melayangkan surat ke Komnas HAM ya untuk mengadukan bahwa telah terjadi ya tindakan pelanggaran HAM ya terkait dengan proses yang sudah melewati waktu 14 hari ya. Lalu kemudian pelanggaran HAM terkait dengan pencekalan terhadap orang-orang yang menjadi tersangka untuk tidak bisa berpergian bebas dan termasuk berpergian ke luar negeri. Nah, poin saya teman-teman terkait dengan ini adalah ketika kita coba melihat bahwa apa yang kita coba cermati dengan baik dalam kaitannya dengan isu ya ijazah yang mereka tuding palsu ya, dan kemudian mereka dari konferensi pers mereka mengadakan dengar pendapat gitu ya, atau berpendapat tepatnya
untuk menyampaikan ide mereka, ya, gagasan mereka terkait dengan tidak benarnya, ya, sekali lagi terkait dengan tidak benarnya, ya, proses yang ada sehingga mereka berkoar-koar terjadi kriminalisasi, ya, terjadi pemidanaan secara tidak benar, kemudian mereka juga kemudian menyebut bahwa aparat itu telah menggunakan kewenangan yang tidak sepatutnya dan tidak seharusnya. Saya ingin katakan teman-teman, inilah menurut saya yang menjadi poin kritikal, ya, bahwa ketika kita, ya, hendak melihat proses ini sebagai proses yang kita sebut sebagai penegakan hukum, maka mereka mengatakan hentikan proses ini, ya. Karena apa? Karena bagi mereka yang sudah terdesak karena tidak punya bukti, ya, mereka akan katakan ini adalah bukti bahwa telah terjadi kriminalisasi, kemudian melewati waktu 14 hari, ya. Padahal kalau teman-teman sempat lihat video saya di channel ini, teman-teman akan lihat satu pendapat menarik dari Bang Egy Sujana dan Bang Damai Harilubis ditemani oleh beberapa pengacara yang lain yang mengatakan bahwa mengapa mereka, ya, berkoar-koar bahwa telah terjadi proses yang keliru, yang salah atas 14 hari yang sudah dilewati oleh para penyidik Polda Metro untuk segera mengembalikan berkas kepada kejaksaan. Nah, dikatakan oleh Bang Egy, angka 14 hari itu hanya mungkin kalau, ya, para tersangka itu ditahan dan Roy Suryo dan Tiva itu tidak ditahan. Jadi sangat salah, sangat keliru kalau dikatakan bahwa penahanan itu, ya, 14 hari itu harus dipenuhi karena, ya, itu adalah standar hukum acara yang memang kalau tidak bisa terpenuhi maka harus diteriak-teriakkan, ya, terus-menerus dari media sosial bahwa kasus ini tidak layak disidangkan karena telah dianggap melanggar atau cacat secara hukum acara untuk diadakan gelar dalam persidangan, ya, di tahap berikutnya. Jadi apa yang ditesiskan oleh Refli Harun itu menurut saya, ya, dengan sendirinya gagal, ya, artinya berantakan, ya. Mengapa? Karena tidak ditahannya Roy dan Tiva itu menjadi alasan terkuat untuk para penyidik akhirnya, ya, merasa bahwa tidak ada yang dilanggar oleh mereka, tidak ada yang dilampaui, ya, oleh mereka dalam konteks telah terjadi abuse of power dari para penegak hukum ini. Jadi teman-teman, sekali lagi saya ingin katakan bahwa proses penegakan hukum ini sudah berjalan menurut koridor yang setepat-tepatnya. Dan saya sudah katakan dalam video yang saya bagikan di channel saya, ada kualitas dan kuantitas yang memang, ya, para penyidik harus hati-hati dalam memenuhi seluruh catatan-catatan dari jaksa peneliti, ya. Karena kalau misalnya P19 kembali setelah buru-buru dikembalikan, ya, maka apa yang Anda akan tangkap segera, ya, bahwa ini juga akan digoreng-goreng menjadi isu yang kemudian dipakai untuk menyerang para penegak hukum kepolisian untuk mengatakan bahwa memang kepolisian tidak memiliki, ya, kemampuan untuk mengonstruksi hukum terkait dengan penersangkaan terhadap para tersangka, ya, khususnya Roy dan Tiva. Jadi polisi, ya, itu tidak sebodoh yang dibayangkan oleh Refli Harun, ya, yang karena 14 hari terlewati maka ini harus dianggap, ya, tidak layak disidangkan, harus dihentikan kasus ini. Padahal, ya, ada hal-hal yang harus mereka ketahui, khususnya Refli Harun sebagai kuasa hukum, untuk paham bahwa, ya, mengapa 14 hari itu bisa dilampaui, karena, ya, para tersangka tidak ditahan, itu yang pertama. Yang kedua, karena ada kualitas dan kuantitas yang memang dipersiapkan dengan baik oleh para penegak hukum, ya, kepolisian, agar, ya, ketika mereka kembalikan berkasnya atas petunjuk para jaksa itu tidak menjadi celah, ya, untuk kemudian terjadi proses yang lagi-lagi, ya, status P19 terjadi dan apa yang akan Anda dengar, ya, dalam konpres-konpres
Troya ya untuk mengatakan bahwa ya berarti kepolisian tidak mampu untuk menjelaskan apa yang menjadi konstruksi hukum mereka terkait dengan penersangkaan para tersangka ini. Jadi ya kepolisian itu juga sangat hati-hati dan menurut saya cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi ya kalau ya isu di seputar ijazah ini ya sampai ke proses persidangan, dan ketika sampai di proses persidangan semuanya harus mengikuti aturan dan dipastikan kualitas dari berkas itu memang terjaga dan pastinya sesuai dengan aturan hukum material dan hukum acara yang dipenuhi oleh para penegak hukum, dalam hal ini kepolisian Polda Metro Jaya. Nah teman-teman, itu catatan saya, semoga ada manfaatnya, dan salam hormat YouTuber NKRI.